ngomong-ngomong tentang Hari Anak Nasional, Wawa lagi ada di Gebyar dan Expo peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan oleh Pemko Medan. FYI nih, bulan Juli dan Agustus identik banget dengan anak-anak. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, apakah hak-hak anak itu udah terpenuhi? Yuk kita cari tahu dulu, apa sih sebenarnya hak-hak anak? Nah, kalau menurut PBB nih, hak-hak anak itu yang pertama, ada hak mendapatkan nama atau identitas. Hak yang kedua, memiliki kewarganegaraan. Yang ketiga, memperoleh perlindungan, memperoleh makanan. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal. Hak rekreasi, hak mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Nah, kalau di dalam Islam, hak anak itu ada penyusuan, ada juga pengakuan nasab, ada pengasuhan dan pemeliharaan, ada juga identitas diri, perwalian, dan juga nafkah. Nah, pertanyaannya udah terpenuhi belum ya hak-hak anak ini? Buat jawabannya, tonton terus episode Dara Corner kali ini sampai habis. Akhlak mungkin anak sekarang menurut saya lebih kurang ya, akhlaknya masih lebih kurang dibandingkan dengan yang dulu-dulunya yang mungkin masih bisa kita arahkan, yang masih bisa kita bimbingan. Dan itu juga mungkin itu bisa jadi karena efek dari pandemi ya, nggak ada pilihan lain nih, orang tua di rumah tuh hanya bisa, karena anak-anak ini takut stres atau bagaimana, itu kan cuma dikasih dengan gadget kan, itu kan cuman alternatif terakhirnya yang berefek akhirnya ya adab sendiri pun nggak punya gitu kan. Kalau misalnya dibilang masih ada agak memprihatinkan ya, kayak banyak anak-anak sekarang, karena kayak kemarin kan pandemi sampai 2 tahun ya kan, jadi anak-anak tuh sekolahnya di sekolah diliburkan, begitu kayak mereka kan main belajarnya melalui HP, jadi kan kita nggak kita awasi gitu kan dari sekolahnya, bisa jadi orang itu siap belajar yang dimainkannya game atau apa, apalagi sekarang kan ada video-video, kita kan nggak tahu ya kan. Anak-anak sekarang sudah canggih, sudah banyak informasi canggih, ponsel yang canggih juga, tapi masih ada kurang adabnya aja. Harapannya ke depan sekolah-sekolah itu mengajarkan adab dulu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kayak hak-hak mereka diprioritaskan gitu kan, terus pendidikannya lebih diutamakan. Lebih banyak taman bermain anak. Hai, assalamualaikum Sobat Dara. Jumpa lagi di Dara Corner, dakwah remaja smart, gaul, and syar'i. Bersama aku, Wawa, dan Jilan, host baru di Dara Corner. Wah, kali ini kita bakal bahas tentang Hari Anak nih Sobat. Wow, sebagai seorang anak, kira-kira kita udah merasa sejahtera nggak sih? Atau ada pesan yang ingin Sobat sampaikan? Boleh banget loh ya, tulis di kolom komentar. Anyway, for your information ya Sob, tahun ini Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan 3 subtema dengan tagline Twitter, tagar Peduli Pasca Pandemi COVID-19, tagar Anak Tangguh Pasca Pandemi COVID-19, dan tagar Anak Tangguh Indonesia Lestari dalam rangka Hari Anak Nasional atau HAN. Nah, di Provinsi Sumatera Utara sendiri nih Sob, HAN dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Nawal Lubis. Bu Nawal berharap anak-anak Sumut memiliki karakter yang kuat dan taat beragama. Dan untuk mencapai itu butuh ilmu dan pendidikan dari guru serta orang tua. Namun sayangnya Sob, seremonial peringatan Hari Anak Nasional berbanding terbalik dengan fakta anak di lapangan. Kisah bullying yang menelan korban menjadi satu dari 1000 kisah pilu lainnya anak-anak korban kapitalisme.
Juga soal keamanan dan ruang yang nyaman untuk anak. Tentu masih ingat dong anak sekolah di Medan yang dibunuh pamannya saat sedang belajar di dalam kelas sekolahnya. Ya Allah, serem banget. Kebijakan terhadap anak di sistem kapitalis justru menghapuskan hak anak. Data KPI menyatakan angka putus sekolah tingkat dasar di Indonesia meningkat 10 kali lipat pasca pandemi. ABG tertidur di trotoar jalan akibat kelelahan usai Fashion Week. 56% insiden eksploitasi seksual online pada anak tidak dilaporkan, hingga berbagai kisah pilu anak muda yang melakukan aborsi di Indonesia adalah bukti nyata anak menjadi korban bullying, kekerasan seksual, kemiskinan sistemik, dan eksploitasi di sistem kufur kapitalisme. Dari sistem pendidikan sekulerisme meminimalkan pelajaran agama yang justru berubah petaka. Dari segi keluarga, sosok perempuan kapitalisme mencambuk para ibu dengan jeratan karir yang membuat kebanyakan perempuan lupa akan tugasnya. Dari segi masyarakat dan pemerintah, kapitalisme menerapkan sistem kebebasan yang berujung pada acuhnya negara dan masyarakat terhadap kontrol sosial pada anak. Krisis semua nih sob. Tentu saja, kasus kelam anak dalam kapitalis berbanding terbalik dengan bagaimana Islam memperlakukan anak. Di dalam sistem Islam, karakter anak dibentuk sejak usia dini dengan tujuan agar anak menjadi sosok soleh dan soleha yang memberikan manfaat kepada sesama. Permasalahan anak di zaman sekarang bersumber dari dicabutnya Islam dari jiwa kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagaimana dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Islam menempatkan ibu sebagai madrasah pertama anak yang mengajarkan tauhid sebagai landasan atas segala perbuatan. Masyarakat dan negara pun mengambil peranan penting dalam perkembangan anak. Maka tak heran sejarah di dalam sistem Islam menjadi saksi lahirnya sosok 3 imam besar, Hambali, Hanafi, Syafi'i, yang bukan hanya ahli Quran dan hadis, tapi juga ahli dalam bidang saintek dan ilmu pengetahuan. Ada juga Ibnu Sina yang bukan hanya dikenal sebagai bapak kedokteran, tapi juga ahli hadis. Dan ada sosok pemimpin yang menaklukkan hadis Rasulullah bernama Muhammad Al-Fatih di usia muda. Sosok luar biasa yang membawa kemaslahatan umat ini hanya lahir dari sistem mulia. Maka anak-anak luar biasa juga hanya bisa diwujudkan di sistem luar biasa bernama khilafah. Yuk perjuangin bareng-bareng.